Misalnya ada konco lagi di kolam renang anak-anak, terus dia mau tenggelam. Loh, nanti kedelep. Terus dia bilang, "Mas, tolong Mas." Jangan tanya dulu, "Loh, aku iki poso." "Loh ya aku tulungan, kalau tidak saya bisa mati." Jangan ingat dulu. Nek tak tolong berarti saya batal. Kan gitu. Kalau saya tolong, saya batal. Karena kalau saya sampai selurup ya. Kalau saya sampai diving masuk, kuping saya kemasukan air, saya batal. Tapi kalau tidak saya tolong, dia mati. Maka jenengan harus ingat, iki wis tambah, wis gak karu-karuan. Kira-kira jenengan mau ndak bayar beras saya? Kasarannya begitu. Beras piro Mas? 7,5 on. Begitu. Gak usah wis, assalamualaikum. Mati. Kalau jenengan mau nolong orang yang tenggelam tadi, maka jenengan akan batal. Itu jenengan wajib bayar puasa dan bayar Kenapa? Karena saya batal bukan karena diri saya sendiri. Saya masih mampu, tapi terpaksa karena saya nolong orang lain. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Masalah hati selesai. Sekarang penutupan sebelum perpisahan menuju Ramadan. Masalah hati sudah selesai. Keyakinan kita kepada Allah, semoga kita diberi hati yang baik. Sekarang kita sedikit ngulas tentang Ramadan, dikit aja. Bil barokah. Yang punya utang dan bayaro, ya, yang punya hutang segera bayar. Mbak-mbak khususnya yang punya hutang segera bayar. Saya rasa jenengan sudah tahu hitungannya, kalau tidak bayar sampai tahun berikutnya berarti kena fidyah. Kan ngoten nggih? Ya kan? Iya. Kalau jika contoh kasus putri tidak puasa di 2015. Ya. Kemudian tidak membayar sampai 2016, 10 hari. Maka putri wajib membayar fidyah 7,5 ons beras dikalikan jumlah hari yang ditinggal sama dengan 7,5 kilogram beras. Saya ulang ya. Putri, ini putri. Anak Sleman. Putri, ini Sleman atau Bantul ini? Sleman. Putri tidak puasa di tahun 2015. Kemudian putri menunggak sampai tahun 2016. Dia nggak puasa. Padahal mestinya dia puasa, dibayar puasanya tadi. Kalau dia membayar di antara 2015 dengan 2016, maka dia tidak perlu kena yang namanya fidyah. Tapi karena dia tidak membayar sampai di 16 masuk, maka dia wajib bayar utang dan wajib bayar fidyah. 10 hari puasa, 10 kali 7,5 on beras. Berarti 7,5 kilo. Wis. Ini 2017. Ternyata putri, karena dia ini sibuk syuting dan lain sebagainya, syuting basket tapi dia tidak membayar sampai di 2017. 15, 16, 17. Utang di 2015 10 hari tidak bisa dibayar di sini sama dia. Masuk 2017 belum bayar juga. Sedangkan di 2016 dia utang lagi 10 hari lagi karena datang bulan. Maka bagaimana? Maka putri kalau mau bayar di 2018 dia harus bayar 2 puasa. Kalau dia sebelum masuk sini 2 kali jumlah hari yang dia tidak puasa. Berapa hari tadi? Berarti 2 kali 10 berapa? 20 kali 7,5 on sama dengan 15 kilo untuk bayar utang di 2015. Dan di 2016 karena dia tidak puasa, maka untuk masuk ke 2018 dia wajib menyelesaikan, karena di 2017 dia belum bayar. Bulet. Kak bulet, gampang ini.
Masuk ke 2017 dia harus bayar dulu berapa hari dia sini? Oh 10 hari juga. Berarti 7,5 kilogram. Bicara di dia hutang 2 kali 2015, 1 kali 2016. Kita buat gampang 10 harian semua. Berarti hitungannya 20 di sini, 10 di sini sama dengan 30 hari kali 7,5 on sama dengan 21,5 kilogram. Kalau puasanya tidak ada kelipatan. Kalau puasanya pancet, puasanya jadi 30 enggak. Puasanya kalau di sini 10 hari sampai 20 tahun ya tetap 10 hari. Tapi kalau fidyah, penalti, hukuman itu setiap tahun akan Makanya kalau punya utang segera dibayar. Kenapa? Nek gak dibayar-bayar kok akhirnya jadi kayak bulog gitu, Pak. Menimbun dan hutang kepada Allah itu harus lebih dulu dibayar daripada hutang kepada manusia. Satu. Kemudian ada yang masalah fidyah ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Ada yang wajib pakai fidyah, ada yang cukup bayar puasa saja. Misalnya ini juga buat mas-mas yang hamil dan menyusui. Misalnya ada mas-mas yang tidak puasa karena sakit. Maka kalau sakitnya untuk diri sendiri, bukan untuk calonnya yang disleding. Kalau untuk diri sendiri, oh dia pusing, tidak kuat puasa. Berarti kan saya sendiri yang tidak kuat. Maka cukup dengan ganti puasa. Atau sakitnya untuk diri dan orang lain. Seperti seorang ibu yang sedang memberi ASI. Ibunya gak kuat kalau tidak makan, anaknya tidak akan diberi adaptasi kalau ibunya tidak makan. Maka dua-duanya ini perlu makanan sehingga ibunya tidak puasa. Maka ibu ini cukup dengan bayar puasa saja, tidak usah bayar fidyah. Kenapa? Karena dia sendiri juga tidak puasa. Yang harus bayar puasa dan harus bayar fidyah karena tidak puasa, bukan karena nunggak. Saya ceritanya. Nunggak tadi sudah cukup, tutup sudah. Tak bisa, cekak bingung. Nah. Sudah tidak ada masalah nunggak utang, sudah beres. Ini masalah kalau saya tidak puasa, kapan saya harus puasa itu dibayar dengan puasa dan fidyah, kapan saya cukup bayar puasa saja, cukup bayar wajib bayar puasa dan fidyah itu jika Anda membatalkan puasa untuk orang lain. Misalnya begini, saya ini kuat kalau mau puasa, cuman anak saya yang tidak akan mendapat ASI jika saya tidak ada asupan makan yang masuk. Berarti saya tidak puasa bukan untuk saya, tapi untuk si bayi. Saat itu jenengan wajib bayar setelah Ramadan dan bayar fidyah. Atau contohnya misalnya ada konco lagi di kolam renang anak-anak, terus dia mau tenggelam. Loh, nanti kedelep. Terus dia bilang, "Mas, tolong Mas." Jenengan tanya dulu, "Loh, aku iki poso." Loh, ya aku tulungan, kalau tidak saya bisa mati. Jenengan ingat-ingat dulu. Nek tak tolong, berarti saya batal. Kan gitu. Kalau saya tolong, saya batal. Karena kalau saya sampai seluruh ini. Kalau saya sampai diving masuk, kuping saya kemasukan air, saya batal. Tapi kalau tidak saya tolong, dia mati. Maka jenengan harus ingat, iki wis tambah, wis gak karu-karuan. Kira-kira jenengan mau ndak bayar beras saya? Kasarannya begitu. Beras piro Mas? 7,5 on. Begitu. Gak usah wis, assalamualaikum. Mati. Kalau jenengan mau nolong orang yang tenggelam tadi, maka jenengan akan batal. Itu jenengan wajib bayar puasa dan bayar Kenapa? Karena saya batal bukan karena diri saya sendiri. Saya masih mampu, tapi terpaksa karena saya nolong orang lain. Atau seorang yang jaga orang tuanya lagi kurang sehat, dia jaga. Kalau sambil puasa dia tidak kuat. Ya, kalau sambil puasa saya takutnya nanti tidak kuat. Kalau saya harus ngangkat ibu saya, bapak saya. Kalau saya sendiri fisik saya mampu, tapi kalau saya ngeladeni orang tua, saya tidak akan mampu. Saya terpaksa makan supaya saya bisa bantu orang. Maka itu wajib qadha dan fidyah. Understand? Ini
matematika dasar ya. Sangat gampang sekali. Cuma wajib. Ada lagi satu. Apa? Wayai. Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri itu kan ada salam-salaman. Maka jangan semua dijak salaman. Tonggo saono wis pokoke ganteng didik salaman. Hati-hati kalau bukan mahram. Siapa yang bukan mahram? Kalau perempuan nggih, yang mahram itu bapak. Ojo bapak mau dijak salaman, Pak. Sepurane, Pak. Bukan mahram. Bapak il padahal. Ya apa bapak dibilang bukan mahram? Bapaknya itu mahram kita, mahramnya jenengan. Kemudian adik atau kakak. Ya. Kemudian siapa lagi? Suami. Mahram tapi batal. Tapi gak apa-apa. Suami itu batal tapi gak apa-apa. Nyekel suami sendiri ya. Bukan suaminya orang. Kesentuh suami sendiri itu gak apa-apa tapi batal. Anak jenengan perempuan ya. Jenengan perempuan. Punya saudara laki-laki gak batal. Punya paman asli, bukan Pak D. Pokoknya Pak D, tukang becak itu Pak D, oh ini Pak D ku. Ada tukang siomay, iki Pak D saya Yesus tak anggap dulur dewe, ndak boleh. Ada lagi anak mertua, di antara juga. Kenapa? Mertua dewe. Mertua itu ndak batal walaupun si suami istri udah cerai. Suami istri udah cerai, mertua itu tetap ndak batal. Masih tetap boleh salaman. Misalnya, semoga tidak, misalnya bocok putri, mantan menantu masih boleh salaman dengan mertua karena mantan mertua itu tidak ada. Jadi masih tetap boleh salaman. Mertua, dulur mertua jangan. Kecuali kalau nikah dengan sepupu, kan boleh nikah dengan sepupu. Kalau nikah dengan sekantor itu ya tidak boleh. Ya. Nikah dengan sepupu itu boleh. Misalnya seperti sopo jenenge Mas Nanang sama Pak Ali punya anak. Pak Ali punya anak Dewi, Mas Nanang punya anak Fadil atau siapa. Adik kakak ini Mas Nanang sama Pak Ali sepupuan. Nah kalau mertuanya itu masih saudaranya orang tuanya ya masih tidak batal. Tapi kalau gak kenal sing lanang dari ini Sleman ya, sing wedok toko Gunung Kidul, tempatnya walang goreng. Iya kan? Walang goreng. Nggak kenal, tahu-tahu mertua. Saudaranya mertua itu nggak boleh diajak salaman. Ya, ini kan persiapan untuk menuju Ramadan. Idul Fitri itu kan salaman kan biasanya. Wah ini kaping ini.